Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan mudah-mudahan kita termasuk makhluk yang dicintai oleh Allah, yaitu karena manusia adalah makhluk yang terbaik dan makhluk yang paling mulia. Tentunya teman sahabat, saudaraku yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semuanya menjadi insan-insan yang bertakwa agar Allah senang dengan keberadaan kita, agar kita diselamatkan di dunia dan akhirat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang diberikan kebaikan oleh Allah, maka tandanya dia akan semakin memperbaiki dirinya dan tentu akan menjauhi dari segala larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Baik teman sahabatku yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan lagi dosa-dosa besar yang dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi, yaitu dosa besar yang ke-19 adalah al-khamru, yaitu minuman keras. Tentunya ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu emang tidak ada larangan, tapi ketika sesuatu itu yang membuat manusia itu lupa dengan Allah, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat firman-Nya menjadi sebuah larangan. Dan menjadi yang luar biasa kesungguhan para sahabat ketika ada larangan, maka semuanya mereka meninggalkan, dan apa yang ada di dalam mulutnya dia semuanya buang, dan itu bentuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kenapa setiap sesuatu itu yang diharamkan oleh Allah tentu mempunyai dampak yang luar biasa. Dampak bagi kita semuanya dan bagi lingkungan ataupun orang lain. Tentunya sahabat dekat, saudaraku yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyimak dalam Al-Quran surat Al-Maidah, yaitu tentang Allah melarang yaitu minum khamar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rizqun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Teman dekat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini yaitu Quran surat Al-Maidah menerangkan bahwa ayat 90 sampai 91 ini adalah pelarangan untuk siapa saja yang dia itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya,
Maka dengan panggilan wahai orang-orang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya yang sesuatu yang memabukkan, baik itu yang memabukkan secara diminum maupun yang secara dimakan, wal maisir wal ansab, yaitu mengundi suatu nasib, ya, berjudi, wal ajlamu rizsum min amali syaitan, karena itu semuanya perbuatan syaitan yang kalau dia melakukan perbuatan yang namanya berjudi, mengadu nasib dengan panah, yaitu meminum khamar, sungguh itu amalan setan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fastanibuhu la'allakum tuflihun. Dan kita ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya supaya kita meninggalkan, karena itu semuanya akan merugikan pada diri kita semuanya. La'allakum tuflihun, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang selamat, yaitu orang-orang yang diberikan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul ada wal baghdha'a fil khamri. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu hendak menimbulkan, yaitu permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi. Hal itu akan menghalangimu dari mengingat Allah, yaitu mengingat tentang kita ibadah kepada Allah, yaitu diantaranya ada salat. Fahal antum muntahun, maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu. Maka teman dekat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini sebuah larangan kepada kita semuanya, karena itu semuanya salah satu jurus iblis, yaitu menjerumuskan manusia, diantaranya yaitu dengan minum khamar, yang jelas itu yang dilarang oleh Allah dan itu hukumnya adalah diharamkan. Maka dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istanibuhul khamra fa innaha umul khaba'is. Jauhilah yang namanya khamar, karena ia adalah induknya segala kekejian, induknya dari berbagai macam kejahatan. Tentu kalau kita melihat dalam kehidupan kita, baik kita melihat dari media ataupun di sekitar lingkungan kita, Masya Allah banyak sekali kriminal, perbuatan keji, perbuatan jahat yang berawal yaitu meminum khamar. Yang tentu khamar itu yang dilarang, yaitu yang merusak daripada akal, sehingga mereka itu tidak seperti manusia lagi, seperti binatang. Mohon maaf, sekarang banyak sekali berawal dari seseorang itu meminum yang diharamkan oleh Allah, yaitu khamar, dia bisa melakukan kejahatan. Dan kita melihat pada hari ini pemerkosaan yang luar biasa ataupun kejahatan-kejahatan yang ironisnya, yang ini yang luar biasanya adalah ini yang musibah yang menimpa negeri kita ini. Dan kita melihat anak-anak di bawah umur yang dia sudah mengenal yang namanya khamar, sehingga dia itu melakukan. Dan ada sebuah cerita, dan ini banyak sekali kejadian, karena dia itu sudah meminum yang memabukkan, yang menghilangkan akal daripada akal yang fungsinya untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Akan tapi semuanya itu dari meminum khamar itu dia melakukan yang kriminal, yang sekarang melihat, mohon maaf, ibu kandungnya sendiri itu bisa diperkosa lantaran dia seorang anak pergaulan bebas itu dengan khamar. Dan ketika itu dia melihat mohon maaf, itu yang sudah berusia yang tua ini, karena dia dengan melihat dan seolah-olah dia itu yang dilihat itu masih gadis, maka itu banyak sekali pemerkosaan yang itu metode yang itu luar biasa, yang itu mungkin sudah nenek-nenek dan itu bisa melakukan suatu kejahatan. Ini naudzubillahi min dzalik. Maka teman dekat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka dalam Al-Quran juga mengingatkan kepada kita semuanya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedangkan ia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Artinya dengan meminum khamar itu dia bukan mendekatkan kepada Allah, akan tetapi ini melakukan suatu kerusakan di muka bumi, melakukan suatu kekejian yang ini menjadikan Allah itu murka kepadanya dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita akan melanjutkan pembahasan daripada khamar ini. Dalam salah satu sabda Nabi Rasul, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun wa man saribal khamara fid dunya wa mata wa lam yatub wa huwa mudhimuhu lam yasrabaha fil akhirah. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Barang siapa yang meminum khamar di dunia lalu mati dan tidak bertobat darinya dan justru terus menerus meminumnya, maka ia tidak akan meminumnya di akhirat kelak. Tentu dalam hadis ini menyikapinya bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah di dunia, maka insya Allah menjadikan halal nanti di akhirat. Dan siapa yang pekerjaannya itu hanya meminum terus, meminum khamar, maka dia itu akan dimasukkan ke nerakanya Allah dan kekal di dalamnya. Maka marilah kita semuanya menghindari daripada sesuatu yang bisa memabukkan, yang bisa menghilangkan akal, kecerdasan kita, yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Sesungguhnya dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Arti penjara di sini adalah bahwa setiap gerak-gerik kita, setiap kita melangkah, setiap kita berbuat, tentunya itu semuanya ada syariat, ada aturan. Maka aturan yang dilarang oleh Allah, maka kita jauhi. Yang dilarang oleh Rasulullah kita jauhi. Tapi insya Allah nanti balasannya yaitu di akhirat, ya kenikmatan yang Allah sediakan. Wa jannatul kafir, akan tetapi bagi orang-orang kafir, mereka itu tidak mempunyai aturan dan mereka itu bebas dalam melakukan. Itulah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari Allah, yaitu dari meminum khamar. Maka teman dekat, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga banyak sekali ya yang diriwayatkan oleh dari Imam At-Tirmidzi, bahwa sesungguhnya Allah memiliki janji terhadap orang yang meminum sesuatu yang memabukkan, yaitu khamar. Dia akan memberinya minum dari tinatul khabal. Nah ini tinatul khabal. Ditanya, wahai Rasulullah, apakah tinatul khabal itu? Beliau bersabda, ia adalah keringat penghuni neraka, atau beliau bersabda itu adalah air perasan penghuni neraka. Nah ini, ketika seorang pemabuk ya yang selalu kerjaannya itu meminum khamar dan dia tidak bertobat kepada Allah, maka balasannya Allah lemparkan ke dalam neraka, yaitu diberikan tinatul khabal, dan mereka itu meminum keringat penghuni neraka dan perasan penghuni neraka. Ini naudzubillahi min dzalik. Di dalam sahih juga mengatakan bahwa barang siapa yang meminum khamar di dunia, niscaya khamar itu akan diharamkan baginya di kelak di akhirat. Jadi sesuatu yang diharamkan kita tinggalkan, insya Allah di sana akan menjadikan halal bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata pecandu khamar itu bagaikan penyembah berhala. Nah ini, penyembah berhala yaitu orang-orang yang terus meminum khamar bagaikan penyembah berhala. Terus menerus, siang malam kerjaannya itu hanya mabuk, minum minuman. Dia melampiaskan nafsunya sehingga dia itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat waktunya, umurnya sangat rugi. Dan tentu kita ini semakin hari semakin tahun ini ya berjalannya dengan tahun ini,
kita bukan semakin muda, tapi akan semakin tua. Maka marilah kita menghindari daripada dosa-dosa besar. Nah, ini kita lanjutkan lagi teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pecandu khamar itu jika mati dan belum bertobat maka tidak akan masuk surga. Nah, ini karena mungkin terus-menerus, maka ini tidak akan masuk surga yang terus-menerus tanpa tobat. Dan tobat ini menjadi kasih sayang Allah, yaitu menjadikan dia akan masuk surga bila mana dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya yaitu ya, la yadkhulul jannata mannaun wala akun wala mudminun khamrin. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tua dan juga orang yang terus menerus meminum khamar. Nah, ini ada 3 golongan yang nanti itu tidak dilihat pada hari kiamat, diantaranya yaitu orang-orang yang selalu kerjaannya siang malam meminum khamar, yang akalnya dirusak dan dia itu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika para sahabat itu sudah tahu itu sebuah larangan, langsung tinggalkan. Yang mereka itu ada di dalam gentongnya, mereka itu pecahkan, dibuang. Ketika ada di dalam mulutnya, mereka itu langsung dimuntahkan. Itulah sejatinya para sahabat. Maka kita juga mudah-mudahan kita bisa mengikuti dari jejak para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut yang senantiasa istiqomah di jalannya. Kita melanjutkan lagi, Allah tidak menerima kebaikan orang yang sedang mabuk. Nah, ini. Jadi orang yang selalu meminum khamar, itu kebaikannya itu tidak akan diterima. Ini Imam Ad-Dahabi menjelaskan demikian ya. Dari Jabir bin Abdillah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang salat mereka itu tidak akan diterima dan kebaikan mereka itu juga tidak diangkat ke langit. Jadi kebaikannya itu juga tidak diterima. Kemudian salatnya pun juga demikian. Karena dia itu terus-menerus tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan lagi ya di sini, yaitu orang yang mabuk hingga ia sadar. Jadi orang yang namanya orang mabuk kan itu tidak sadar. Makanya kalau kita menanyakan kepada orang yang mabuk, kanan kiri dia tidak tahu. Karena emang akalnya itu sudah mati. Makanya dia ingin melampiaskan nafsunya semua itu ya karena emang dia itu diikuti oleh setan. Makanya fastanibuhu, maka hindari, yaitu tinggalkan, karena itu semuanya perbuatan setan. Jadi kalau dalam kitab ini melanjutkan bahwa khamar adalah apa saja yang dapat menutup akal, baik berupa benda itu basah ataupun kering yang dimakan ataupun yang diminum. Jadi berupa yang diminum seperti khamar yang memabukkan, ataupun yang sekarang mungkin disebut yang dimakan ataupun diisap ganja, itu sama sejenis dengan khamar. Nah, ini yang jelas menghilangkan akal sehat, dan dia itu mendorong berbuat kejahatan. Itu yang namanya khamar. Nah, di sini, dan barang siapa yang mabuk akibat minum khamar, maka sholatnya selama 40 hari tidak akan diterima. Ini Masya Allah. 40 hari tidak akan diterima. Jika ia bertobat, kemudian mengulangi lagi kembali, maka Allah berhak memberinya minum dari lelehan logam neraka jahanam. Ini balasannya. Jadi artinya hanya permainan. Ketika dapat masalah, ya dia kembali lagi untuk meminum khamar. Maka kalau dia itu mempermainkan tobatnya, maka balasannya yaitu dia itu akan meminum lelehan logam neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Yuk teman dekat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan lagi pembahasannya. Ini dalam sabda Rasulullah pun juga demikian. Barang siapa yang meminum khamar dan mabuk, maka Allah tidak akan menerima satupun kebaikannya selama 40 malam. Nah, ini. Jika ia mati dalam keadaan seperti ini, maka ia mati seperti orang yang menyembah berhala. Masya Allah. Nah, ini.
dan Allah berhak memberinya meminum dari tinatul khabal. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu tinatul khabal? Beliau menjawab, air perasan penghuni neraka, yaitu nanah dan darah. Masya Allah. Jadi teman-teman, yuk kita semuanya, kita hijrah benar-benar lahir dan batin. Yang mungkin itu disukai oleh kita, ya, karena itu merusak akal, merusak masa depan. Mari generasi muda ini kita tinggalkan, karena semuanya tidak akan bermanfaat, karena akan menjadikan kita ini masa depan kita rusak, ya. Kemudian badan kita juga rusak, semuanya akan rusak, masa depan akan rusak. Ini kita tinggalkan, karena Islam itu yang luar biasa. Islam itu yang menjaga daripada martabat kita. Di antaranya adalah kita untuk meninggalkan khamar. Abdullah bin Abi Auf berkata, barang siapa mati dalam keadaan terus menerus minum khamar, maka ia mati seperti penyembah Lata dan Uzza. Nah ini. Jadi kita lanjutkan bahwa peminum khamar bukanlah seorang mukmin saat meminumnya. Jadi ketika dia hendak meminum, tentunya imannya itu dicabut, ya. Kenapa? Karena orang yang punya iman tidak mungkin dia melakukan yang diharamkan oleh Allah. Jadi sesuatu apapun ketika melakukan kejahatan, ya, yang diharamkan oleh Allah, itu imannya dicabut dulu, ya. Makanya disitulah kita harus banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi dalam hadisnya sudah jelas ini, yaitu tidaklah mungkin seorang peminum khamar itu ketika ia meminumnya dalam keadaan beriman, namun tobat tetap terbuka lebar. Yuk kita bertobat kepada Allah, karena surga itu adalah tempat orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan buruk itu kita harus berlatih untuk kita hindari. Dan kita berusaha dan untuk berlatih untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar semua itu menjadikan amal soleh bagi kita semuanya. Baik teman hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diriwayatkan pula dari Nabi bahwa sallallahu alaihi wasallam bersabda, harumnya surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan 500 tahun. Namun ia tidak dapat dicium oleh orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang terus-menerus meminum khamar. Nah ini, orang yang terus-menerus minum khamar itu tidak akan mencium bau surga, ya. Naudzubillah min dalik lah, nggak bisa dibayangkan. Dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang yang dilaknat berkaitan dengan khamar, dalam salah satunya sabdanya yaitu zat khamar telah dilaknat, juga peminumnya, orang yang meminumnya, penjualnya, pembelinya, pemerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, pembawanya, orang yang meminta untuk dibawakan, dan orang-orang yang memakan harganya. Jadi semuanya kena. Orang yang menyebarkan, orang yang menjualnya, orang yang membawanya, orang yang melayaninya, semuanya itu kena dosanya. Dosa apa? Dosa khamar itu. Nah, naudzubillah min dalik, dan itu semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya bahwa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah haram, baik yang diminum maupun itu yang dimakan. Ma askara kasirahu faqaliluhu haram. Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun juga haram. Maka hukumnya adalah tidak boleh. Mudah-mudahan penjelasan yang sederhana ini, tentunya banyak kalau kita dibahas, tapi mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita, dan kemudian kita bisa menghindari daripada meminum khamar, karena ini adalah dosa-dosa besar. Dan segala daripada kekejian, perbuatan, kejahatan berawal dari meminum khamar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.